warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kampus Pintar. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang regresi linier berganda. Dan kali ini dengan menggunakan SPSS. Oke, langsung kita buka untuk aplikasi SPSS-nya. Di sini saya pakai IBM 22. Nah, di sini ada contoh ya. Jadi regresi linier berganda itu jika variabel y-nya atau variabel dependennya itu hanya satu, sedangkan variabel x atau variabel independen itu lebih dari satu ya. Jadi kalau misalkan variabel x-nya itu ada dua, y-nya ada satu, maka kita menggunakan regresi linier berganda. Nah, kemudian di sini ada contoh, kita ke variabel view dulu mungkin ya. Nah, di sini ada contoh untuk variabel x1, variabel x2, x3, x4 dan y, di mana berarti di sini ada 4 variabel independen, kemudian ada 1 variabel dependen. Langsung kita ke data view. Nah, di data view ini di sini ada berapa data ya? Ada 625. Wow, besar sekali sampelnya. Ada 625 data, baik itu X1, X2, sampai pada variabel Y. Nah, langkah pertama sebelum kita masuk ke regresi linier berganda ya, sebenarnya ini untuk semua teknik analisis data ya. Kalau misal data sampelnya itu banyak sekali, nah maka kita perlu melakukan screening data, yaitu untuk melihat apakah ada data yang missing dari variabel X1, X2, X3, X4, dan Y ya. Nah, caranya adalah kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, dan kemudian kita klik frekuensi. Nah, di sini ya, tadinya ini semua ini tadinya ada di sebelah kiri ya. Oke. Ini saya saya pindah dari yang kolom sebelah kiri, kita pindah ke kolom yang sebelah kanan, ke kolom variabel. Oke, kemudian klik statistik, minimum maksimum, continue, kemudian kita klik OK. Oke, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat yang akan kita lihat adalah nih pada statistiknya. Bahwa X1 ini valid semua ya, artinya semua data kebaca, tidak ada yang missing. 625, X2 juga sama 625, X3 625, X4 juga sama, begitupun juga Y 625. Kemudian yang missing di sini 0 ya, artinya tidak ada data yang missing ya, artinya semua data itu sudah masuk, sudah kebaca. Nah, kemudian di sini ada nilai minimum, nilai maksimum dari masing-masing variabel X1, X2, X3, X4, dan Y. Nah, setelah kita melakukan screening data, ya, kenapa harus ada screening data? Karena datanya kita banyak sekali, ada 625. Kalau kita tidak melakukan screening, takutnya nanti ada salah satu data yang missing ya, atau yang tidak bisa kebaca ya di dalam SPSS ini. Baik, kalau sudah oke ya, semua data sudah masuk, sudah oke, tidak ada yang missing, maka kita ke teknik analisis data regresi linier berganda. Baik, ini adalah contoh datanya, ada 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Langkah-langkahnya atau caranya untuk kita mengoperasikan regresi linier berganda, pertama kita klik analyze terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya kita asumsikan bahwa data ini itu sudah memenuhi uji asumsi untuk regresi linier berganda ya. Ada normal, kemudian heteroskedastisitas, kemudian ada multikolinearitas, dan yang satunya itu auto korelasi ya, itu ada 4 ya, untuk memenuhi uji asumsi dari regresi linier berganda. Nah, setelah uji asumsi itu terpenuhi ya, maka kita ke analisis regresi linier berganda. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian setelah itu regression, kemudian linear. Nah,
Memang cara mengoperasikan regresi linier berganda maupun regresi linier sederhana itu sama ya. Kita cukup pakai satu menu yaitu regression kemudian linear. Bedanya di mana? Bedanya di sini nih ya. Start. Bedanya adalah ketika kita memasukkan variabel independen. Kalau regresi linier sederhana, maka variabel independennya hanya satu ya. Kalau regresi linier berganda, variabel independennya itu lebih dari satu. Bedanya di sini. Semuanya sama, secara keseluruhannya sama. Untuk cara mengoperasikannya ya. Nah, karena ini adalah ganda, maka ya kita nanti memasukkan variabel independennya di sini ya lebih dari satu. Dan contoh di sini kan ada 4. Hati-hati jangan sampai kebalik ya, jangan sampai keliru memasukkan antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen itu adalah variabel yang bergantung. Nah, di sini adalah Y, oke. Kemudian variabel independen itu adalah variabel yang bebas, artinya tidak terpengaruh dengan variabel apapun itu ya. Di sini ada X1, X2, X3, X4. Kita masukkan pada kolom yang independen. Nah, setelah semuanya sudah masuk ke kolomnya masing-masing, sudah betul, sudah tepat, kita teliti lagi, sudah betul belum variabel dependennya Y, variabel independennya X1, X2, X3, X4. Oke, kalau sudah betul, maka kita langsung klik oke ya. Dan di sini kita sudah menggunakan alfa atau tingkat signifikansinya adalah 5% atau 0,05. Oke, kita klik oke. Kita tunggu hasil outputnya. Nah, ini adalah hasil output dari regression atau regresi linier berganda. Hasil outputnya sama antara regresi linier sederhana dan berganda. Bedanya di mana sih? Ya bedanya di ini pada koefisien nanti ya. Oke, nah setelah itu yang akan kita baca mana? Nah, nih. Jadi nanti yang akan kita baca adalah pertama adalah koefisien determinasi atau R square, R kuadrat. Kemudian uji F ya, kemudian ada B0 atau konstanta, kemudian ada B1, B2, B3, B4 dan yang keempat adalah uji T pada masing-masing variabel independen atau kita mencari ada atau tidak ada pengaruh antara variabel X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, X4 dengan Y ya. Oke, kita pertama ke koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi atau R square atau R kuadrat nilainya di sini adalah 0,232. Oke. 0,232 atau kita bulatkan menjadi 0,23. Nah, 0,23 kita ubah ke persentase menjadi 23%. Artinya bagaimana sih? Artinya koefisien determinasi di sini nilainya adalah 23%. Artinya bahwa variabel X1, X2, X3, kemudian X4 itu mempunyai pengaruh sebesar 23% terhadap Y. Jadi keempat variabel itu mempengaruhi Y itu sebesar 23%. Nah, sisanya berarti berapa? Sisanya adalah 77 ya. Yang 77% berarti itu dipengaruhi oleh variabel yang lain di luar dari variabel X1, X2, X3 dan X4. Oke, ini adalah interpretasi dari nilai koefisien determinasi atau R square. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita ke ANOVA. Nah, ANOVA apa yang bisa kita simpulkan, apa yang bisa kita dapatkan dari tabel ANOVA? Ya, yang bisa kita simpulkan adalah nilai uji F di sini atau nilai signifikansi uji F di sini. Nah, nilai F di sini adalah 46,69 ya. Nah, nanti silahkan mau menggunakan manual atau mau menggunakan
SPSS. Artinya kalau manual itu berarti kita membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Kalau SPSS berarti kita membandingkan antara nilai signifikansi dengan alfa. Nilai signifikansinya di sini adalah 0,00 dan kita tahu bahwa signifikansinya kurang dari alfa, kurang dari 0,05. Artinya bahwa H0 ditolak, ya. H0 ditolak. Artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara X1, X2, X3, X4, dan juga Y. Artinya berarti di sini ada pengaruh ya kan ya antara variabel X1, X2, X3, X4 terhadap Y. Nah, nanti teman-teman bisa juga nanti melihat pada perbandingan nilai F hitung di sini dengan tabel F. Sama nanti ya. Kalau misalkan kita membandingkan antara signifikan dengan alfa H0 ditolak, maka ketika kita membandingkan antara F hitung dengan F tabel juga sama, H0-nya ditolak. Bahwa kesimpulannya ya bahwa ada hubungan yang signifikan antara X1, X2, X3, X4, dan juga Y. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang akan kita baca, yang ketiga adalah nilai dari B0 atau konstantanya atau A-nya, B1, B2, B3, B4 atau koefisien regresinya. Nah, kita baca mana? Nah, ini dia nilai dari B0. Nilai dari B0-nya adalah 8,687. Kemudian nilai dari B1-nya adalah 0,15. Nilai dari B2 0,213. Nilai dari B3 0,199 dan nilai dari B4 adalah 0,281. Artinya apa? Artinya adalah ketika karena di sini nilainya positif ya, berarti di sini hubungannya atau bukan hubungan ya, tetapi karena nilainya positif artinya nanti kalau X1-nya naik, Y-nya juga naik seperti itu. Contohnya misalkan X1 nilai B1-nya adalah 0,150. Artinya apa? Artinya adalah jika X1 ya, jika variabel X1 itu naik per satu satuan, maka nilai Y-nya naik sebesar 0,15. Nah, ini yang saya sebut hubungannya itu searah ya. Artinya kalau X-nya naik maka Y-nya juga naik. Kenapa? Karena nilainya positif. Kalau nilainya negatif berarti hubungannya tidak searah ya. Artinya berbalik arah. Artinya kalau X-nya naik maka Y-nya turun seperti itu ya. Nah, kita coba ke variabel X2. Nilai pada variabel X2, nilai B2 ya, maaf ya, nilai B2-nya adalah 0,213. Artinya apa? Artinya adalah jika nilai pada variabel X2 naik per satu satuan, maka nilai pada variabel Y naik sebesar 0,213. Begitupun juga dengan X3 dan juga dengan X4. Oke. Ya, ini adalah untuk menginterpretasikan nilai dari B0, B1, B2, B3, dan juga B4. Jadi, kita bisa tahu seberapa besar naik atau turunnya antara variabel X dengan variabel Y. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya atau yang keempat yang akan kita baca adalah uji T pada masing-masing variabel independen, atau untuk membaca atau untuk mencari ada atau tidak adanya pengaruh antara masing-masing variabel X dengan variabel Y ya. Oke, kita ke variabel X1 terlebih dahulu. Baik, X1 di sini signifikan, kita lihat nilai signifikannya saja ya. Silahkan mau dibandingkan signifikan dengan alfa 0,05 atau mau kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Dua-duanya sama. Nanti kesimpulannya juga sama. Oke ya. Baik, saya menggunakan yang signifikan saja ya, karena lebih mudah. Kalau T hitung kan kita harus membaca tabel ya. Baik, X1 nilai signifikannya adalah 0,003. Dan 0,003 itu lebih kecil dari alfa.
lebih kecil dari 0,05. Jadi H0 ditolak. H0 ditolak artinya apa? Artinya bahwa ada pengaruh antara X1 dengan Y. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah positif. Nah, pengaruhnya positif. Nah, pengaruhnya bagaimana? Ya tadi, kalau nilai X-nya itu naik, ya sebesar per satu satuan, maka nilai Y-nya juga naik sebesar 0,15 gitu ya. Nah, ini masih berhubungan ya antara nilai antara pengaruh X1 dengan Y dengan nilai konstanta dengan nilai koefisien regresi atau B1, B2 sampai B4. Oke, kita ke X2. Bagaimanakah X2 dengan Y? X2 nilai signifikannya adalah 0,00. 0,00 lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 0,05. Jadi H0 ditolak. H0 ditolak, artinya bahwa ada pengaruh antara variabel X2 terhadap Y. Pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya positif karena nilai T-nya adalah positif. Kemudian X3 dengan Y. X3 nilai signifikannya sama 0,00, artinya lebih kecil dari alfa, sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya, ada pengaruh antara variabel X3 dengan Y. Pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya positif, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan pada koefisien regresinya. Pengaruhnya positif artinya bahwa kalau variabel X3-nya naik sebesar satu satuan, maka Y-nya juga naik sebesar 0,199. Oke, kita ke variabel X4. Nah, nilai X4 di sini signifikannya adalah 0,00 dan 0,00 itu lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga H0 juga ditolak. Ya, H0 ditolak kesimpulannya bahwa ada pengaruh antara variabel X4 dengan Y. Nah, pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya positif ya, karena nilai T-nya positif di sini ya. Pengaruhnya positif, artinya tadi bahwa kalau variabel X4-nya itu naik per satu satuan, maka variabel Y-nya juga ikut naik sebesar 0,281 ya. Jadi variabel X1, X2, X3, X4 di sini berarti berpengaruh ya terhadap variabel Y. Dilihat dari nilai signifikannya yang keseluruhannya memang lebih kecil dari alfa dan semuanya pengaruhnya adalah positif karena nilai T-nya juga di sini positif. Nah, pengaruh positif itu artinya bagaimana? Nah, artinya berarti kita membaca pada interpretasi koefisien regresi tadi ya, B1, B2, B3 sampai pada B4. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.